Ini pertanyaan yang menarik dari pembahasan lain ya, keluar dari pembahasan akidah. Itu sama seperti saya pergi ke apotek membeli obat, tapi saya menggunakan resep dokter. Kenapa saya tidak datang langsung ke apotek beli obat saja sendiri? Kan Anda bisa berjalan, Anda bisa meminta. Kenapa harus datang ke dokter dulu minta resep? Kadang-kala resepnya lebih mahal dibandingkan obat, Pak. Coba datang ke spesialis, resep saja sudah 300.000, padahal obatnya 100.000, Pak. Kenapa harus ke dokter dulu, ambil resepnya dulu? Karena kapasitas dan kompetensi kita tidak mampu untuk langsung mengambil sumber dari Al-Quran dan hadis. Kenapa harus punya rujukan madhab? Karena kita tidak mampu. Mampu, Pak? Bahasa Arab saja kita masih dipertanyakan. Belum lagi cara menganalogikan dan menistinbat Al-Quran dan hadis. Jangan salahkan madhab. Dulu madhab sampai 60 sekian madhab. Imam Thawri punya madhab, Ibnu Uyainah punya madhab, Ibnu Sirin punya madhab. Kadang-kala mereka madhab itu terkuras dengan zaman, dengan perkembangan zaman, muridnya wafat, kurang karya ilmiah, kurang pembukuan terhadap fatwa ulamanya, kurang ini, kurang itu, akhirnya madhabnya punah. Tersisa yang paling pokok 4 madhab tersebar di seluruh dunia Islam. Jangan salahkan madhab. Banyak orang yang butuh madhab, kalaupun kita tidak butuh madhab. Kadang-kadang kita berpikir, saya ini bahasa Arab mantap, Quran saya hafid, hadis saya ribuan hadis sudah saya hafal, saya sudah ini, ini analogi ya, bukan saya benaran ya. Ini cerita, saya sudah ini, saya sudah itu, saya tidak butuh lagi. Boleh, siapa yang mewajibkan Anda bermadhab? Tapi kondisi Anda yang tidak mampu ini, tidak mampu itu, Anda harus punya rujukan dalam Anda beribadah. Makanya madhab itu wajib bagi orang awam. Wajib. Dan ketika Anda paham, artinya dalam poin tertentu Anda bukan lagi awam. Pahami dengan benar ini, jangan salah nanti di luar. Ketika pembahasan tertentu Anda paham hadisnya, paham dalilnya, paham cara mengambil hukumnya, Anda dalam pembahasan itu bukan lagi awam. Anda tidak harus lagi memegang madhab. Coba lihat itu. Makin banyak pengetahuan kita tentang ilmu, tentang dalil Al-Quran dan hadis, cara pengambilan dalilnya, poin-poin tambah poin, masalah-masalah tambah masalah, akhirnya Anda akan menjadi sosok mujtahid mutlak, tidak perlu lagi bermadhab. Ini harus kita pahami dulu. Misalnya saya katakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, referensi mungkin orang-orang kita, Muhammad bin Abdul Wahab, madhabnya apa? Hambali. Bukan madhab sendiri, Hambali. Ibnu Taimiyah, madhabnya apa? Hambali. Tapi ketika ilmunya makin mantap, sudah menjadi mujtahid mutlak, banyak pandangan beliau yang keluar dari pandangan Hambali. Imam An-Nawawi, madhabnya apa? Syafi'i. Tapi ketika ilmunya makin mantap, makin tambah keilmuan, sumber dalilnya macam-macam, akhirnya beliau menjadi mujtahid mutlak dalam madhab Imam Syafi'i. Banyak pandangan beliau menyelisihi pandangan Imam Syafi'i. Ini yang harus kita pahami di sini. Ya, makanya lucunya di sini tidak boleh bermadhab Syafi'i, tapi boleh bermadhab Ustaz Muhajir. Jadi ini kalau lucu di sini. Imam Syafi'i tidak boleh Anda bermadhab, tapi Anda mengikuti 100% pernyataan bukan Imam Ustaz Muhajir. Bukankah itu Anda sedang bermadhab Ustaz Muhajir? Ini lucu di sini. Ini saya lanjutkan dulu. Yang harus kita pahami, sumber otentik dalam madhab Asy-Syafi'i, Maliki, Al-Hambali, Ahmad ibnu Hanbal itu Quran, hadis, qiyas yang sahih dan ijma'. Tambah dalam madhab Imam Asy-Syafi'i ada masalih mursalah. Tambah dalam madhab Imam Al-Maliki ada amal ahli Madinah, pengamalan penduduk Madinah. Nanti tambah beda-beda madhab. Berbeda dengan pandangan madhabnya, madrasah sekolahnya Imam Abu Hanifah. Ini yang harus kita pahami dulu. Ini surat kita untuk semua orang Syafi'iyah. Anda yang mengaku Syafi'i harus paham ini. Kita secara keilmuan dalam ilmu usulul fiqh kita dinamakan dengan madrasah mutakallimah. Madhab Syafi'i, Hambali dan madhab Maliki itu nama madrasahnya mutakallimah, madrasah para ahli kalam. Apa maksud madrasah para ahli kalam? Madrasah para ahli kalam itu menjadikan dalil sumber hukum, kemudian beristinbat dari dalil hukum. Ini coba kita pahami dulu.
Berbeda dengan madrasahnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu madrasahnya mengambil hukum dari fatwa-fatwa ulama Hanafiyah, dan fatwa itu berdasarkan dalil Quran dan hadis. Coba kita lihat ini logikanya. Tapi kalau mazhab Imam Syafi'i, Hambali, Maliki itu rujukannya satu, Quran, hadis. Tapi kalau mazhab Abu Hanifah itu rujukannya mana fatwa Imam Abu Hanifah, mana fatwa Abu Yusuf, mana fatwa Imam Abdul Hasan. Dari fatwa itu disimpulkan, dibuat kaidah. Kaidah itu dijadikan dalil sebagai dalil untuk hukum-hukum tertentu. Fatwa imam itu yang merujuk kepada dalil. Jadi ada dua tingkat di sini, Pak. Kalau Anda fanatik tapi Anda bermadhab Syafi'i, itu cacat logika. Salah. Sepatutnya orang Syafi'iyah dia tidak fanatik, karena kita mengambil hukum dari dalil. Yang harus fanatik itu orang Hanafiyah. Orang Hanafiyah yang harus fanatik karena mereka mengambil hukum dari fatwa ulama. Fatwa ulama yang diambil dari kitab dan hadis. Ini logikanya harus salah. Maka saya kalau di Timur Tengah itu yang saya lihat fanatik bukan orang Syafi'i, yang fanatik itu orang Hanafi. Ada kawan saya marah besar ke saya itu karena saya tulis di depan nama saya Muhammad Muhajir Syarifuddin Abdullah Asy-Syafi'i. Dia pikir saya menulis Asy-Syafi'i karena madhab saya Syafi'i, padahal nama kakek saya itu Asy-Syafi'i. Kamu itu Syafi'i, sok-sokan tulis lagi di kitab Syafi'i. Dia Hanafi dari Tajikistan. Kita tahu negara yang ujung nyatan itu hampir semuanya Hanafi. Pakistan, Afghanistan, Tajikistan, Turkistan, Turkmenistan, itu semuanya Hanafi. Dia marah itu berhari-hari, enggak mau bicara karena saya tulis di nama itu Asy-Syafi'i. Saya panggil ini Asy-Syafi'i, kakek saya Abdullah Asy-Syafi'i namanya. Kakek saya Abdullah Asy-Syafi'i. Maka dulu keluar fatwa kalau wanita Hanafiyah tidak boleh menikah dengan laki-laki Syafi'i. Tapi kalau wanita Syafi'iyah boleh menikah dengan laki-laki Hanafi. Kenapa seperti itu? Para ulama mereka mengatakan, anggap saja orang Syafi'i itu seperti ahli kitab. Seperti ahli kitab. Kalau perempuan mereka boleh, tapi perempuan kita tidak boleh. Itu orang Hanafi. Lucu kita kembali ke sini, rupanya orang Syafi'iyah lebih fanatik dibandingkan orang Hanafi. Anda tidak paham usulul fiqhnya Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i selalu menegaskan, karena sumber hukumnya itu Al-Quran dan hadis. Madhab itu cuma retorika, cara berargumentasi dengan Al-Quran dan hadis. Kita mengambil metodologinya Imam Syafi'i, maka dikatakan madhab Syafi'i. Bukan kita mengambil agama Asy-Syafi'i, bukan kita mengambil fikih Asy-Syafi'i. Fikihnya tetap fikih Islam. Ini karena ada salah di sini, salah penamaan sebenarnya. Al-fiqhul Islami, fikih Islam, tapi manhaj metodologi madhab Imam Asy-Syafi'i. Jadi kita sekarang dikatakan fikih Syafi'i, seolah-olah fikih itu punya Imam Asy-Syafi'i, padahal fikih Islami. Quran, hadis, ijma' qiyas, fikih Islami. Cuma metodologi cara saya memahami dalil ini seperti pemahamannya Imam Asy-Syafi'i. Kalau Anda kuat punya pemahaman melebihi Imam Syafi'i, silahkan. Selalu Imam Syafi'i menegaskan, kalau ada fatwaku, idza tabayyana lil mar'i, kalau sudah nampak bagi seseorang kitab Allah itu lebih benar dibandingkan ucapanku, fatra. Ambil kitab Allah, ambil sunnah baginda Rasul, tinggalkan ucapanku. Ini pernyataan Imam Syafi'i, pernyataan Imam Malik. Masalah hadil ummah illa kama salaha bi awwaluh. Tidak ada yang benar, tidak ada yang ini. Umat ini tidak akan baik kecuali seperti baik umat sebelum ini, yaitu para sahabat kita, para sahabat baginda Rasul. Dan tidak ada yang benar ucapannya, dan tidak pernah disalahkan ucapannya illa sahibu hadzal qabr, kecuali pemilik kubur ini, Rasulullah. Tapi tiba-tiba kita menjadikan Imam Syafi'i kultus, tidak mungkin salah. Padahal Imam Nawawi saja dalam banyak kitabnya menyalahkan Imam Syafi'i dalam banyak poin-poin hukum yang tidak sependapat. Ini kita yang salah dalam memahami apa itu madhab. Fikih Islam, bukan fikih Syafi'i, bukan fikih Maliki. Tapi metodologi kita memahami fikih Islam itu dengan metodologi gayanya Imam Asy-Syafi'i. Ini pembahasannya sebenarnya panjang dia. Yang tidak boleh itu fanatik madhab dan tatabbu' rukhas. Maaf Pak, sedikit ya, bacut. Yang tidak boleh mengambil keringanan. Yang mudah itu yang kita ambil. Mau nikah
Syarat tidak perlu wali, madhab Hambali, madhab Hambali mantap ni. Syarat tidak perlu mahar, madhab Maliki, oh ambil Maliki aja. Syarat enggak perlu ini, akhirnya nikah tanpa perlu syarat apa-apa, ambil semua madhab. Itu tatabbu' rukhas. Man tatabba'a ar-rukhas faqad zandaq. Siapa yang mengikuti keringanan, dia sudah jadi zindik, kafir yang keluar dari agama. Mengikuti keringanan. Ya, bacut. Ya. Get bacut. Nya lumpanya. Yang tidak boleh tatabbu' rukhas. Tatabbu' rukhas tidak boleh. Tapi mengambil dari semua madhab mana yang lebih kuat dari dalil syar'i, itu semua ulama membolehkan. Coba Wahbah Az-Zuhaili, seorang ulama kontemporer yang baru wafat beberapa tahun yang lalu, yang pengarang kitab fenomenal Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuha, dalil-dalil fikih Islam, itu semua madhab muqaranah, perbandingan madhab. Itu beliau di muqaddimah, beliau ulama Syafi'iyah. Beliau mengatakan mengambil irfaqil madhahib, mengambil madhab ini, madhab itu atas dasar dalil, semua para ulama Syafi'iyah membolehkan. Semua membolehkan. Oh ini madhab Hambali lebih mantap, lebih kuat hadisnya, ambil. Ini madhab Hanafi lebih mantap, dalilnya lebih kuat, ambil. Imam Dr. Wahbah Zuhaili mengatakan semua ulama sepakat itu boleh. Yang tidak boleh tatabbu' rukhas, kita ikuti mana yang paling ringan, yang mudah baca, cok nyong mantap. Nyong hana pilih syarat-syarat safar aja, perempuan naik haji, naik umrah, enggak perlu syarat-syarat. Oh, ini mantap sekali. Ambil. Itu yang tidak boleh. Karena kalau kita ambil demikian, kita akan jadi seorang zindik yang keluar dari agama. Akhirnya tidak ada agama, hanya sembahyang leh. Karena semua kita ikuti madhab. Ada yang tidak perlu, madhab Abu Hanifah tidak perlu Fatihah. Ambil madhab Hadawiyah, Zaidiyah, tidak perlu angkat-angkat tangan. Dong juhana Fatihah, angkat tangan kali sembahyang. Ambil semua madhab. Itu yang tidak dibolehkan. Tapi kalau mengambil mana yang sahih, itu dibolehkan semua. Semua ulama membolehkan. Jadi jangan Anda pahami, Anda madhab Syafi'i, kenapa ini tidak mengamalkan madhab Syafi'i? Karena ini dalam madhab yang lain, ini lebih kuat dan saya punya keilmuan. Misalnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.